Ya, kalau untuk mengundang investor ini sebenarnya kita sudah ada sosialisasi ya. Itu dalam 1 tahun ini kita sudah mengadakan 7 kali dan itu memang di AK dari pusat. Nah, di situ kita menginformasikan pada pelaku usaha semuanya sampai melakukan pendampingan untuk pengisian LKPM, laporan kegiatan penanaman modal itu seperti apa, dan kalaupun belum selesai kelanjutannya mereka bisa datang di klinik investasinya kita. Triwulan ketiga ini ada 18, sekian T gitu, tapi yang sudah kita masukkan itu memang sampai kurang lebih 20 T, dan nanti belum triwulan 4, memang banyak-banyaknya itu di triwulan 3 dan 4 itu. Itu di tahun 2022 ya? Di tahun 2022. Nanti yang triwulan 4 mungkin pengumumannya baru dari BKPM pusat itu di awal Januari. Nah, kemarin itu dari evaluasi yang kemarin memang terus bertambah harapannya memang untuk pemulihan ekonomi ya. Tapi memang pemulihan ekonomi yang ada sekarang itu belum seluruhnya ini benar-benar sudah normal, karena mereka pada tahapan masih baru merangkak, dan ini kita tapi nggak mengenal lelah untuk tetap pendekatan sama mereka untuk yang LKPM-nya, termasuk pemberian NIB juga. Pun ketika kita diskusi dengan tenaga ahli sebenarnya nggak sampai 36, hanya sampai 32 perhitungannya itu. Yang maksudnya perhitungan realistis gitu ya. Realistisnya dari kenaikan yaitu yang dibilang 4% itu. Jadi 30. Tapi kita dipatok di 36, ya wis semangat deh. Berarti nanti 2023 itu 36 plus 4% dari 36 itu. Iya. Ya, semoga aja semuanya bisa tercapai. Pemerintah pusat itu mengatakan bahwa untuk segala urusan itu kan dimudahkan gitu, supaya investasi itu masuk. Kalau pemerintah kota sendiri gimana untuk menyikapi itu, memudahkan segala urusan usaha dan macam-macam? Ya, memang untuk kemudahan berusaha, berinvestasi ini tidak bisa meninggalkan adanya kemudahan untuk perizinan, karena itu dasarnya ya. Apalagi perizinan sekarang sudah memakai aplikasinya OSS, dan aplikasi ini adalah aplikasi pemerintah pusat di mana adminnya pun juga pusat. Aplikasi berbasis risiko ini itu memang ada tahapannya. Ketika itu risiko tinggi itu kurang lebih banyaknya itu ada di pusat. Terus kalau yang menengah tinggi di provinsi, dan menengah rendah dan rendah itu di daerah. Nah, ini pun kami untuk migrasi ke OSS ini kami tetap melakukan pendampingan pada pelaku usaha untuk mereka segera migrasi ke OSS, dalam rangka kelanjutannya adalah biar kita mudah untuk mereka bisa menindaklanjuti ke laporannya LKPM gitu. Semuanya teman-teman sudah kita kerahkan, tidak hanya mereka harus mengajukan izin, tapi dalam memahami dan melaksanakan OSS ini masyarakat juga kita dampingi terus sampai selesai. Di Surabaya kan memang sudah konsepnya sudah satu pintu, jadi memang semuanya ada di sini. Ketika mereka nanti mau konsultasi tidak perlu ke dinas, dan di bawah itu sudah ada booth dari tenan-tenan di dalam Pemkot maupun di luar, misalnya seperti BPN, BPJS itu sudah ada semuanya, pengadilan, kejaksaan, Polres itu ada semuanya. Nah, itu sampai 1,72 T, sedangkan PMDN-nya 17,5. Kalau untuk yang
PMDN itu yang nomor 1 masih perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Yang kedua hotel dan resto. Ketiga industri logam. Terus keempat transportasi gudang telekomunikasi, keempat itu perdagangan dan reparasi, dan yang selanjutnya yang lainnya. Sedangkan PMA. Untuk PMA itu yang pertama perdagangan dan reparasi, kedua transportasi gudang telekomunikasi, ketiga jasa lainnya, hotel dan resto, industri makanan dan minuman, itu. Jakarta, Bandung, kota-kota besar ya. Kalau di tempat yang lain itu apalagi yang di luar pulau, di mana mereka masih mempunyai lahan yang besar. Kalau Surabaya kan jelasnya perdagangan gitu ya, terus perumahan. Tapi kalau jadi yang dituju itu memang beda. Untuk apa ini namanya, kalau misalnya kayak di Gresik, itu kan jelas beda ya. Di sana daerah industri kayak gitu-gitu. Nah, ada kekhasan sendiri-sendiri untuk setiap kota. Iya, tapi kalau paling enggak ketika kota itu sudah padat, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, itu kan apalagi sih kalau yang bukan dagangannya, kemudian perumahan bisa aja sudah nggak landed tapi mereka vertikal untuk apa ini namanya apartemen untuk mendukung dari pergerakan perdagangan di situ. Semuanya itu se-Indonesia itu yang masih terus membangun itu adalah aplikasinya OSS. Dan kemarin kami juga diundang di Jakarta oleh BKPM ini untuk DPM PTSP seluruh Indonesia. Wah, gencar sekali itu dari setiap kota, dari kabupaten itu mereka menyampaikan unek-uneknya karena aplikasi OSS ini mereka mengakui, dari Jakarta itu mengakui kalau masih terus dalam perbaikan karena antara kegiatan KBRI yang ada itu kita sebagai pelaksana di kota atau kabupaten itu yang lebih tahu itu belum tercover semua di dalam OSS. Makanya kita nggak boleh capek memberikan masukan pada mereka. Yang ini salah tempat, yang ini belum masuk kayak gitu. Dan ketika sekarang pelaku usaha itu sudah mulai nyadar dan nggak banyak protes karena ketika kita bukakan sama-sama, kita kan transparan ya Pak, kita bukakan aplikasinya sama-sama, kita lihat OSS Bapak masuk di risiko tinggi di pusat aku emang ngomong ya apa jangan ngelebokno sebelum mereka ke pusat nanti harus kesini gitu. Di provinsi pun juga seperti itu karena kita semuanya sama-sama tahu kalau pemerintah pusat dan provinsi selama ini bukan pelaku dari perizinan. Yang pelaku kan jelas kabupaten kota yang mereka paham.